Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih bisa menyampaikan ilmu kepada teman-teman sekalian dalam rangka memenuhi tugas daripada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Seiring dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang taat, yang berhak menerima syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, yang terhormat kepada Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam UIN Raden Intan Lampung. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum mempresentasikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nolan Arbi dengan NPM 2021020214 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait Maqasid Asy-Syariah, yang mana secara bahasa Maqasid Asy-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat yang artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok tersebut yaitu pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima harta. Saya Tibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori hukum tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Sedangkan kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syariat sebagaimana kriteria berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima oleh akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari Maqasid Asy-Syariah ialah yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Dan yang keempat, mempersempit perselisihan dan taksub di antara pengikut mazhab fikih. Lalu ada pelengkap Maqasid Asy-Syariah, yang mana di sini terbagi menjadi 3. Bahwa 1, pelengkap Maqasid ad-daruriyat, yang mana ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama. Syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Lalu yang kedua, pelengkap maqasid hajiyat, yang mana tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Lalu yang ketiga, perlengkap maqasid tahsiniyat,
syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunahkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Lalu untuk pembahasan berikutnya ialah terkait perantara maqasid asy-syariah. Yang mana sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat tersebut. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau yang seringkali disebut wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah penting, yakni yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya, dan yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.